meminjikkan atau enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ayat itu memberikan ilmu kepada kita bahwa kita tidak boleh menginfakkan barang yang kita sendiri tidak mau. Makanan yang kita sendiri gak doyan diberikan kepada orang itu tidak boleh. Nah, video seperti itu ayatnya. Ini termasuk semua apa yang saja yang kita infakkan begitu kan. Kebanyakan kita ini kalau ada bencana apa-apa itu kan yang diberikan sebagian bekas gitu, sedangkan kita ini tidak mau makainya gitu. Ya itu kalau menurut ayat ini ya termasuk juga ini kita menginfakkan barang-barang yang kita senangi begitu. Bukannya bekas yang sudah tidak terpakai, yang bisa digombal, dikai serbet itu mestinya dikai serbet, diumbahnya itu cuci lagi, disetrika, diamalkan. Itu menurut ayat berapa tadi? 267 ini tidak benar gitu. Jadi penimpa itu yang harus yang baik-baik saja gitu. Kemudian kita sodako itu tidak perlu diumum gitu loh. Kadang-kadang kalau orang sodako, kita mau sodako itu manggil apa? Kameraman, kamera televisi. Ya kita boleh memperlihatkan sodako itu, tapi bukan untuk riak gitu. Nanti adanya sendiri. Jadi ayat 271 ini menjelaskan tentang itu. Intub dosa, saya yang baca Arabnya nanti diterjemah orang-orang. Intub dosa dakoti fani emahi wa intuku wa tu'tual bukora fa wa khairul lakum wa yukafir ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. 271. Jika kalian sedekahmu maka itu baik, memberikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi sedekah kelihatan itu tidak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita tidak riak. Tapi kalau sedekah itu disembunyikan dan diberikan kepada yang berhak, yakni fuqara, itu akan lebih baik lagi gitu. Itu begitu. Jadi nanti kita biasanya yang rutin sedekah itu sing ketok. Rutin ketok itu waktu basar kita patungan Idul Adha, potong sapi mamanya. Nah itu sementara ini kita tidak pernah kita mengumumkan siapa saja yang patungan itu. Itu tujuannya supaya menghindarkan dari riya, supaya kita tidak merasa bangga dengan apa yang kita infakkan. Bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah membuat kita itu mau berinfak, maksudnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau sampai kita bangga dari ya ada orang ngomong-ngomong wah si fulan itu infak sekian itu, kalau kita merasa bangga maka kita jadi riya gitu, dan itu akan membatalkan infak kita, membatalkan sedekah kita, seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 264. Tak bacanya sampai yang menerjemah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa matalu kama sali sofwan alai turabun fa asabawa bilum fataraku solda la yaqdiruna alai syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian debu itu hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi apa yang kita baca itu semuanya adalah dari ayat-ayat Al-Quran tentang sedekah, yang mana tadi puncaknya di surat Ali Imran ayat 92, dan sulit kita untuk, atau sekarang jarang sekali orang yang mampu hatinya untuk berbuat seperti yang disebutkan di surat Ali Imran 92. Tapi sekarang kita baca hadisnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqin naro walau bisik tamroh. Jagalah dirimu walaupun dengan sedekah. Ittaqin naro, jagalah dirimu dari api neraka walau hanya sedekah dengan separuh kurma. Jadi di hadis itu disebutkan bahwa sedekah itu nanti bisa jadi perisai kita di neraka nanti apabila kita di sana gitu. Kalau kita mengatakan kita nanti di sana, ya kita nanti di sana dengan sedekah itu harapannya adalah sebagai perisai kita dari panasnya api neraka yang tidak bisa dibayangkan panasnya. Kita nanti sampai ke sana itu disebutkan di surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatma magdiyah tsumma nunajil ladzina amanu wa nadharul zalimina fiha isiyah. Tidak dibaca. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kita nanti sampai ke sana, mudah-mudahan ono sing rumoso gak dosa. Kayak ini kita ini penuh dosa, kita merasa banyak dosa. Ya dengan sedekah itu insya Allah menjadi perisai kita sesuai dengan hadis, yaitu ittaqin begitu. Jadi orang yang takwa maka kita sementara di sana hanya sebentar kemudian diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kita berlumuran dosa itu kita akan dicuci dosa kita. Tapi dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu insya Allah kita akan menjadi perisai kita di neraka dan kita tidak akan merasakan panasnya api neraka. Jadi di surat-surat terakhir, surat 28, 29, 29 ya banyak tentang neraka ada apa? 29, 30 ya. Itu kalau Anda baca di sana itu baru kita bahwa merasa sangat dahsyat sekali siksa neraka itu. Jadi di sana ada malaikat-malaikat yang tidak pernah tertawa gitu. Jadi coba dibaca di surat nomor 66 surat Tahrim. Saya berikan ya sedikit saja, ini yang punya satu ayat saja tentang neraka ini. Surat Tahrim ayat 6, surat T nomor 66. Siapa yang lebih dulu mendahulukannya? Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu. Penjagaannya malaikat-malaikat keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya itu kita sudah 30 menit membaca ini, alhamdulillah karena kita baca sendiri
Jadi dengan ngaji seperti ini, baca Al-Quran dengan tafsirnya seperti ini, itu Al-Quran dijelaskan dengan ayat, dijelaskan dengan ayat yang lain. Insya Allah kita memahaminya lebih dalam, dan kalau kita membacanya kita merasakannya sendiri karena kita mengetahui ayat-ayat tersebut dengan segala artinya. Mari kita akhiri dengan takbiratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.